Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aprilia Mutia Nursyada. Saya dari Universitas Indraprasta PGRI semester 7. Di sini saya akan menampilkan video berkaitan dengan konseling lintas budaya yang telah saya lakukan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah konseling lintas budaya. Di sini saya berperan sebagai konselor dan klien saya bernama Aisyah atau Ais. Dengan topik permasalahan culture shock, dengan deskripsi permasalahan yaitu klien saya yang bernama Aisyah atau Ais ini berasal dari daerah Bogor, dan ketika pindah dan melanjutkan kuliah di daerah Jakarta, dia merasa bahwa perbedaan lingkungan maupun budaya di daerah Jakarta itu sangatlah signifikan dibanding dengan lingkungan di Bogor, sehingga dia tidak nyaman dengan lingkungan barunya tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan duduk. Selamat malam. Bolehkah memperkenalkan diri kamu? Boleh. Perkenalkan, nama aku Aisyah. Dari mana? Aku dari Bogor. Bogor banget. Bogor. Masuk. Terus tadi kesini sama siapa? Aku sih tadi kesini kereta. Kereta. Sendiri. Iya. Terus tujuan kamu kesini itu kalau boleh saya tahu untuk apa? Aku tuh kesini pengen konseling cerita soal permasalahan yang ada alami. Sebelumnya gimana kabar kamu hari ini? Kabar aku sih baik, alhamdulillah. Cuman yang nggak baik tuh entah perasaan aku aja atau gimana, nggak ngerti. Terus kalau misal saya boleh tahu nih, apa yang membuat perasaan kamu kayak nggak enak gitu? Aku kan orang Bogor ya. Iya. Kebetulan aku tuh kuliah di daerah Jakarta, yang dimana teman-teman aku tuh bukan berasal dari daerah. Nah, aku tuh lagi ngerasa kurang serak aja gitu, kayak mood aku tuh nggak kontrol. Tapi sebelumnya kamu sudah berada di sini itu berapa lama? Aku di sini baru sekitar menjelang 3 bulan. 3 bulan ya. Berarti kamu di sini kuliah atau kerja? Kuliah. Kuliah. Berarti baru kuliah baru pindah Iya, sini baru. gitu. Dengan lingkungan yang baru. Baru. Terus kalau boleh tahu lebih dalam, apa yang membuat kamu merasa bahwa kamu tuh tidak nyaman berada di sini? Aku merasa gak nyaman itu karena lingkungan pertemanan aku yang menurut entah ini perasaan aku aja atau emang pertemanan aku seperti itu ya, karena aku orang daerah ya. Nah, aku tuh merasa temen aku itu tuh rasa tuh kalau misalnya dia tuh kadang kayak rasa asingin gitu kalau di kelas. Entah itu perasaan aku aja gitu kan. Terus kamu tahu nggak alasan teman kamu itu melakukan hal itu kepada kamu? Aku nggak tahu, karena kan aku orang baru kan, dan aku juga lagi berusaha buat, mungkin emang perasaan aku aja, dan aku lagi berusaha proses menyesuaikan diri, menyesuaikan tempat. Tapi jika menurut kamu nih, kamu pernah nggak sih kayak melakukan suatu kesalahan atau berbuat salah kepada teman kamu? Kalau itu kan aku nggak tahu ya di luar kendali aku, cuman bisa jadi mungkin aku ngelakuin kesalahan yang aku nggak sengaja, terus mereka merasa sakit hati dengan sikap aku atau gimana, aku nggak tahu. Terus kamu kan tadi baru pindah kan ya? Selain kamu tidak nyaman di lingkungan kampus pertemanan kayak gitu, ada yang membuat kamu tidak nyaman nggak selain itu, kayak di lingkungan rumah, kayak di lingkungan tempat tinggal kamu sekarang? Lingkungan rumah aku sih fine aja ya, makanya aku tuh lebih merasa better di tempat aku di Bogor. Tapi kebetulan aku dapat tempat kerja di Jakarta, yang dimana aku kan harus PP.
baru lulus aku juga ngekos kan, jadi aku tuh merasa tempat perkuliahan aku ini tuh aku belum serap gitu loh aku sama lingkungan aku yang sekarang, karena kan aku dari kecil udah biasa di Bogor gitu kan. Iya. Terus apa ya, tujuan yang ingin kamu capai ketika kamu mengikuti konseling itu, kamu pengennya apa? Aku pengen dapetin solusi dari kakak, karena aku butuh kenyamanan, karena kan aku kuliah nggak sebentar ya lama. Aku butuh saran solusi supaya ketika kuliah tuh aku merasa nyaman, aku serap dengan lingkungan aku gitu. Bisa berbaur lah dengan teman-teman aku dengan suku daerah yang berbeda-beda. Tapi kamu sudah mulai, tapi sebelumnya baru pertama kuliah, teman kamu tuh melakukan seperti itu atau belum? Atau baru-baru ini dia melakukan seperti itu? Waktu awal-awal sih kan hanya chattingan ya, itu sih kayak fun-fun aja, seru gitu. Terus tapi ternyata pas ketemu kok nggak se-fun di chat, nggak seseru pas di chat gitu. Memang kebiasaan seperti itu ya. Kadang orang tuh enak diajak chatan, tapi pada hasilnya kurang enak diajak berbicara gitu. Kadang aku juga kayak orang salah gitu, kayak apa emang diriku yang nggak asik, atau aku yang so asik ketika di chat dan aku hanya berespek dia ini seru nih, dia seru, aku tuh ekspektasiku aja. Tapi kamu sudah mencoba untuk kayak say hi atau lebih kayak mendekatkan diri dengan mereka gitu atau belum? Udah. Tapi memang nggak frekuensi aja gitu. Iya, tapi kayaknya emang diri aku ini juga belum berusaha buat membuka diri gitu sih. Karena kan aku udah terbiasa dari Bogor, terus aku masuk ke lingkungan Jakarta yang dimana tuh lingkungan itu beda banget vibes-nya sama yang orang Bogor yang ramah-ramah gitu kan. Nah, aku tuh berusaha kayak gitu, tapi kayak diri aku nih belum bisa gitu ke orang yang baru. Mungkin emang dari diri aku juga sih yang belum bisa membuka diri. Tapi kalau misal saya boleh tahu lebih dalam ya, apa sih yang perbedaan yang paling menonjol gitu antara kamu tinggal di Bogor sama tinggal di Jakarta? Jadi itu tadi yang aku bilang, di Bogor tuh orangnya ramah-ramah. Terus aku ngerasa di Bogor tuh nyamannya tuh dari segi lingkungan, cuaca, makanan, itu aku kayak udah seneng banget sama Bogor. Makanya ketika masuk Jakarta penyesuaiannya tuh susah banget, ditambah lagi dengan lingkungan pertemanan kuliah aku yang seperti itu. Jadi memang hal itu tuh lumrah sih terjadi pada seseorang yang baru memasuki dunia baru gitu, baru pindah ke tempat baru. Biasanya tuh dia melewati fase culture shock gitu, nanti fase dimana dia kurang nyaman dengan lingkungan baru gitu. Dan mungkin ketika Ais nanti sudah lama tinggal di sini, itu mungkin adanya penyesuaian dan mungkin Ais bisa nyaman lagi dengan lingkungan ini. Ya semoga sih ya. Terus kalau saya boleh nanya sih Kak, itu menurut Kakak tuh hanya pikiran saya sendiri aja Kak, atau memang lingkungan saya yang kurang mendukung, atau mungkin saya yang masih terbawa dengan lingkungan Bogor ke Jakarta, jadinya saya masih kultur shock tadi? Mungkin bisa karena lingkungan kamu, mungkin bisa perspektif kamu. Itu kalau misal perspektif kamu tuh kamu terlalu overthinking mungkin terhadap sesuatu hal yang sebenarnya itu nggak terjadi pada kamu gitu. Dan mungkin bisa karena lingkungan kamu sendiri yang membuat kamu tidak nyaman di sini gitu. Tapi kalau boleh saya sarankan, kamu bisa untuk lebih membarukan diri aja sama orang lain gitu. Jangan kayak ketika kamu berpikir orang lain tuh gini ya kepada saya gitu. Padahal mungkin saja pemikiran orang tuh berbeda dengan pemikiran kita. Mungkin orang lain tuh melakukan hal itu tuh karena belum akrab aja dengan kita gitu. Itu sih. Baik, terima kasih Kak untuk sarannya. Semoga saya bisa menjalankan itu semua di kehidupan saya.
semoga saya bisa nyaman di Jakarta. Makasih Kak. Dan Kakak bilang untuk saya lebih buka untuk membaur ya. Nah tapi saya juga mau nanya Kak, kan dengan kehidupan saya yang di Bogor Jakarta kan otomatis waktu saya banyak terbuang ya dari segi saya perjalanan, terus tugas-tugas dan lainnya, saya harus kerja kelompok, saya ke perpustakaan dan lainnya, kan banyak waktu yang terbuang. Saya itu tuh membuat saya tuh malah jauh juga dari orang tua gitu Kak. Kayak, gimana ya Kak, saya cara ngatasin solusi itu, apa saya harus pindah kampus kah, atau tapi kalau saya pindah kampus kan saya harus pulang lagi dari awal. Iya. Tapi sebelumnya saya mau tanya, kamu pindah di Jakarta ini karena keinginan kamu sendiri atau karena orang tua? Orang tua saya pengen saya untuk berkuliah. Iya. Dan saya pengen mencoba untuk pindah ke lingkungan baru karena emang dari dengan saya gitu. Tapi menurut kamu sendiri nih, senyamannya kamu tuh seperti apa? Saya nyaman di Bogor Kak. Kamu nyaman di Bogor? Iya. Tapi kuliah saya di Jakarta sekarang. kamu ada perasaan ingin kayak keluar dari zona nyaman kamu itu atau enggak? Pengen sih. Iya. Dan saya juga agak shock dengan lingkungan Jakarta yang apa-apa tuh serba mahal. Nah di Bogor tuh apa tuh murah Kak. Iya. Tapi itu tuh hal yang gimana ya? Sebenarnya hal biasa gitu. Ketika kamu pindah ke ingin keluar dari zona nyaman kamu, itu tuh suatu hal yang biasa, dan sebenarnya perlu effort lebih lah untuk kita bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Ketika kamu memutuskan ingin keluar dari zona nyaman kamu, ingin mengenal dunia luar seperti apa, ya kamu boleh mencoba untuk tetap kuliah di sini di Jakarta. Terus untuk menanggulangi kayak saya kalau misalnya waktu saya banyak kebuang pasti kan, yang tadi saya bilang Kak, apa saya harus ngekos aja Kak atau gimana ya dengan kehidupan saya di situ, saya pulang begini repot banget sebenarnya kalau menurut saya tuh. Jadi jarak antara Bogor ke Jakarta tuh ke kampus kamu tuh berapa jam? Sebenarnya Bogor tuh deket ya ke Jakarta, cuman saya tuh yang jauh dari rumah ke stasiunnya jauh kan, dan saya nggak ada transportasi. Tapi sudah membicarakan kepada orang tua belum? Udah saya, dan orang tua saya tuh belum meng-ACC untuk saya ngekos. Dan saya pun kalau saya ngekos kayaknya saya belum siap, karena lingkungan pertemanan saya aja saya susah untuk berbaur, gimana kalau dengan lingkungan kosan gitu. Mungkin kan tadi kamu sudah mendiskusikan dengan orang tua tapi tidak diperbolehkan gitu. Tapi di sisi lain kamu tuh merasa capek gitu kalau misal pulang pergi gitu. Mungkin kamu bisa mendiskusikan lagi dengan orang tua kamu gitu. Dan untuk masalah kamu nyaman dan berteman di kosan itu sebenarnya penyesuaian gitu. Kamu kalau misal kamu masih takut untuk berbaur dengan teman kosmu, kan kalau kos kan kita masing-masing ya. Nah jadi boleh nih kita semingguan ini kita sendiri dulu di dalam kos gitu. Nah itu kalau kamu ngapain gitu, terus setelah itu 2 minggu atau 3 minggu lagi kamu bisa untuk kayak say hi dengan anggota kos yang lain gitu. Mungkin kayak hai kak gitu, kayak perkenalan aja gitu. Mungkin itu bisa membantu kamu untuk untuk bisa berbaur dengan orang baru, untuk bisa mengatasi permasalahan kamu yang putus shock tadi. Berarti saya tetap harus ibarat kata mengumpulkan niat, mengumpulkan diri saya, mengumpulkan mental ya, untuk saya mengumpulkan diri dengan lingkungan sekitar saya. Jadi saya akan diskusikan ke orang tua saya, karena bener-bener kayak kuras banget gitu energinya, harus PP segala macam, dan ketika saya PP saya di lingkungan kuliah harus menyesuaikan lagi, itu kayak capek banget Kak. Jadi Saya tahu kok itu apa yang kamu rasakan gitu, karena
supaya saya tidak counter shock lagi. Atau mungkin saya bisa lepas bawa orang tua saya, saya bisa ke rumah, bisa ke kosan saya gitu kan. Bisa. Terima kasih banyak Kak. Terus selain itu ada nggak suatu yang ingin kamu ceritakan kepada saya yang masih mengganjal nih gitu? Sejauh ini sih nggak ada Kak, tapi nanti kalau ada lagi mungkin saya akan disini lagi konsultasi. Boleh. Tadi kan udah save WA. Iya. Sesi konselingnya cukup sampai di sini dulu ya. Dan saya pengen menyimpulkan dulu nih. Tadi kan kamu pindah dari Bogor ke Jakarta gitu kan. Kamu pindah ke sini untuk menjalankan kuliah kamu gitu. Itu tuh karena keputusan kamu sendiri ternyata. Kamu pindah ke Jakarta buat ke kampus, buat sekolah. Itu karena keputusan kamu pengen keluar dari zona nyaman kamu, tapi ternyata di pertengahan jalan kamu merasa bahwa kamu tuh kurang nyaman dengan dunia baru gitu. Kamu sulit untuk menyesuaikan dengan pertemanan baru kamu gitu. Terus kamu kan tadi berangkat pulang kampus itu atau PP itu ini ya, terus PP gitu ya, sebelum pergi gitu kan. Dan itu membutuhkan waktu dan biaya yang cukup banyak gitu kan. Dengan biaya Jakarta itu. Iya. Terus kamu merasa bahwa itu tuh capek gitu. Terus apalagi banyak tugas-tugas sehingga membuat kamu capek, dan kamu tuh pengen untuk kos, tapi di sisi lain keluarga kamu tidak mengizinkan. Dan mungkin tadi yang saya sudah sarankan, mungkin kamu bisa untuk berdiskusi lagi dengan kedua orang tua kamu, walaupun sebelumnya kamu sudah berdiskusi terus keluarga kamu belum mengizinkan, tapi untuk sekarang kamu bisa untuk mendiskusikan lagi kepada kedua orang tua kamu gitu, terkait dengan gimana sih baiknya untuk biar nggak PP, terus kamu bisa nyaman nih sekolah di situ gitu. Baik Kak, terima kasih banyak atas sesi konsul kali ini. Semoga saran-saran dari Kakak dan kesimpulan dari Kakak tadi itu bisa saya lakukan, dan semoga saya nggak shock lagi ke depannya. Saya bisa bergaul dengan lingkungan saya, baik lingkungan saya kuliah maupun di kos nanti juga dibolehkan. Jadi di sini saya juga berterima kasih kepada kamu gitu, karena kamu berani untuk menyampaikan permasalahan kamu kepada saya gitu, karena jarang banget gitu orang yang mampu untuk membicarakan permasalahan kepada orang lain, karena mungkin takut dibocorkan gitu. Dan kamu tuh hebat, kamu mampu untuk menyampaikan kepada orang lain, dan itu mungkin bisa mengurangi kecemasan kamu, mengurangi rasa takut kamu terhadap sesuatu hal yang menjadi pikiran kamu. Terima kasih banyak Kak. Ya. Terus nanti kalau misal ada permasalahan lagi boleh kesini gitu. Nanti saya WA ya. Terima kasih ya. Terima kasih Kak. Selamat malam.